Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu absen terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi pada hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang apa? Ya, betul. Sistem pernafasan pada manusia. Ternyata ada yang masih ingat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Diharapkan ketika nanti setelah kita mempelajari sistem pencernaan pada manusia, siswa diharapkan mampu mengurutkan nama-nama sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus dan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Pencernaan makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah. Kemudian, proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua jenis, yaitu proses pencernaan makanan secara mekanik. Proses pencernaan secara mekanik yaitu berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Proses mekanik ini terjadi pada mulut dan lambung. Proses pencernaan yang kedua yaitu proses pencernaan secara kimiawi. Proses ini dilakukan di dalam mulut, kemudian lambung, dan usus halus. Sekarang coba perhatikan, berikut ini gambar bagian organ pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu ada rongga mulut, kemudian yang selanjutnya yaitu ada rongga kerongkongan, dan yang ketiga ada lambung, kemudian yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Bagian pencernaan yang pertama yaitu adalah kerongkongan. Kerongkongan ini adalah tempat pintu masuknya makanan ke dalam tubuh. Nah, di dalam rongga mulut terjadilah proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan ini adalah sistem pencernaan yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, saluran pencernaan ini menyerupai tabung yang panjangnya sekitar 20 cm. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung ini adalah organ pencernaan yang paling elastis. Nah, lambung terletak pada rongga perut bagian atas sebelah kiri. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara proses mekanik dan kimiawi. Yang selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus ini merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan dan panjangnya mencapai 6-7 cm. Kemudian, di sepanjang dinding usus halus ini dapat menghasilkan enzim-enzim yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima yaitu adalah usus besar. Usus besar ini, di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Organ pencernaan yang selanjutnya yaitu anus. Anus ini adalah tempat keluarnya zat-zat sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh manusia. Ada beberapa fungsi pada organ pencernaan manusia. Fungsi yang pertama yaitu dapat menghancurkan makanan menjadi lebih halus, kemudian yang kedua dapat menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah, kemudian yang ketiga yaitu dapat mengeluarkan zat-zat sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Dari penjelasan tadi, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu kasih tugas kelompok, silakan kalian kerjakan, kemudian kalian sesuaikan dengan organ pencernaan pada manusia dan presentasikan di depan kelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.